Kali ini saya ingin mengajak berpikir yang bijak ketika sedang menghadapi permasalahan hukum, khususnya sebagai tersangka. Karena banyak kita lihat tersangka membela diri dengan cara yang salah menghadapi permasalahan hukum. Gelagatnya sudah ada, akan ke arah kemana. Yang pertama, ya, ketika kita menjadi tersangka, kita tahu kita salah atau tidak. Yang paling tahu bahwa kita itu salah atau tidak adalah diri kita sendiri. Apakah kita melakukan kejahatan, melakukan tidak pidana, itu kita tahu. Nah, tapi bukan berarti kita tidak boleh membela diri. Tapi membela diri harus dengan bijak. Artinya apa? Kita sadar kita melakukan kesalahan, kita tinggal membela diri supaya hukumannya tidak terlalu berat. Banyak orang membela diri dengan menyangkal perbuatannya. Itulah yang saya maksud dengan gelagat hukum. Artinya seperti ini. Ketika Anda berurusan dengan pihak kepolisian dan sudah melakukan penyidikan, mulai dari Anda dipanggil sebagai tersangka atau bahkan ditangkap, itu gelagatnya sudah terlihat bahwa Anda akan dihukum nantinya atau tidak. Saya kasih contoh permasalahan Jessica, kopi Vietnam. Sebenarnya kalau saja cara membelanya tidak salah, dia tidak akan dihukum 20 tahun. Ini sudah saya tulis di Facebook jauh-jauh sebelum dia dihukum, bahwa dari gelagat hukumnya bahwa Jessica akan dihukum sekitar 20 tahun. Itu saya sudah tulis di Facebook sebelum dihukum, dan ternyata benar. Karena apa? Jessica tidak mempelajari atau pengacaranya tidak mempelajari gelagat hukum. Contohnya, ketika Jessica dituduh, dicurigai sebagai pelaku pembunuhan, media massa sudah ribut segala macam. Tapi polisi tidak bertindak. Namun tiba-tiba polisi menangkap lalu ditahan. Itu gelagat. Artinya apa? Polisi sudah yakin dan sudah mempunyai dasar yang kuat. Karena polisi tidak akan menahan orang, menangkap orang sembarangan lalu ditahan. Tidak sembarangan, saudara-saudara. Artinya polisi sudah kuat, sudah merasa kuat, punya bukti yang kuat. Tinggal menjalankan proses prosedurnya saja. Nah, seharusnya Jessica sudah sadar. Karena apa? Ingat, dia tahu dia salah atau tidak. Kalau dia merasa bersalah, seharusnya dia tidak melawan seperti itu. Tinggal mendekatkan diri kepada petugas, mengakui, dan berterus terang, hal itu akan membantu. Mungkin tidak sampai 20 tahun, barangkali 6-5 tahun, dia bisa dihukum. Namun yang terlihat, dia melawan. Dia lupa bahwa gelagat awal tadi, bahwa ketika dia ditangkap dan ditahan, saya yakin penyidik sudah merasa kuat. Demikian juga jaksa dan hakim. Jadi yang dilakukannya itu hanya akan mempersulit diri dia. Jadi itulah gunanya gelagat hukum, saudara-saudara. Ketika kita bermasalah dengan hukum, lihat gelagatnya. Gelagat dari penyidik, jaksa, dan hakim. Terlihat bahwa mereka sudah yakin dengan kesalahan kita, dan kita tahu sendiri kita sudah salah. Tidak ada gunanya melawan. Lebih baik bekerja sama, mengakui kesalahan. Mudah-mudahan pertimbangan oleh hakim bisa membantu kita. Jangan sekali-kali melawan. Kalau gelagat hukumnya itu sudah jelas, kita bakal dihukum. Saya ingatkan sekali lagi, barangkali ini penting, bahwa ketika kita bermasalah dengan hukum, jangan lupa gelagatnya. Gelagat apakah kita ini bakal dihukum atau tidak. Terlihat dari cara kerja petugas. Terlihat dari keyakinan petugas. Ditambah kita sendiri sudah tahu bahwa kita salah. Saya harap saudara-saudara paham dan membantu. Bukan berarti saya ingin mengajak saudara untuk berbuat kejahatan, tetapi
ketika kita berbuat kejahatan, mungkin alasan kita punya tersendiri. Pada saat kita dilakukan proses hukum, ingat gelagat hukumnya.